Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sharing Saham, channel tempat belajar para pemula. Video kali ini saya akan membahas saham-saham uptrend dalam 3 bulan terakhir, di mana hampir semua emiten terjun bebas di zona merah. Namun, saham-saham ini justru mengalami kenaikan atau kondisi uptrend. Apa saja saham-saham tersebut? Check it out. Disclaimer 1. Sumber-sumber literasi dari fitur screening Indo Premier Sekuritas berupa aplikasi iPortfolio. 2. Screening saham meliputi saham-saham LQ45 Top Gainer dengan rentang waktu dari 5 Maret sampai 5 Juni 2020. 3. Video ini bukan rekomendasi, melainkan hanya informasi. 4. Tentunya semua strategi kembali kepada Anda, mau dari sudut pandang investing atau trading. Pandemi COVID-19 menyebabkan hampir semua saham di seluruh dunia bergerak di zona merah. Investor pun berbondong-bondong menjual sahamnya untuk mengamankan asetnya menjadi cash, termasuk di Indonesia. Namun ternyata, ada beberapa saham yang justru mengalami kenaikan tanpa terdampak COVID-19. Berikut adalah 8 saham uptrend versi sharing saham. Yang pertama, BRPT, PT Barito Pacific Tbk. Emiten yang bergerak pada sektor industri dasar tersebut membukukan laba bersih pada tahun 2019 sebesar 613,5 miliar rupiah. Terlihat dari grafik ini, penurunan tajam terjadi pada tanggal 24 Maret di harga penutupan 456. Kita anggap sebagai garis support yang pertama. Kemudian perlahan bergerak naik menuju garis support yang kedua, yaitu 905. Dan bergerak naik lagi pada garis support yang ketiga, yaitu 1150. Dari data menunjukkan antara garis support pertama sampai dengan ketiga ditutup pada harga kemarin 5 Juni memperlihatkan adanya tren naik atau uptrend. Kita lihat dari data broker sumarnya. Pada periode 5 Maret sampai dengan 5 Juni 2020, diambil dari jumlah top 10 broker, terlihat Bandar mengakumulasi sebanyak 28,9 juta lot saham dan mendistribusikan sebanyak 27,1 juta lot saham. Nomor 2, PT Sarana Menara Nusantara. Emiten berkode saham TOWR ini bergerak di sektor jasa penunjang telekomunikasi. Mereka berhasil membukukan laba bersih pada kuartal pertama sebesar 519 miliar rupiah dengan total pendapatan sebesar 1,8 triliun rupiah. Terlihat dari grafik ini, titik support pertama pada tanggal 23 Mei yaitu di harga 590. Kemudian bergerak merangkak naik menuju ke titik support kedua di harga 635 dan menuju ke titik support ketiga di harga 845. Tren antara garis-garis support 1, 2, dan 3 menunjukkan kondisi uptrend. Sekarang kita lihat aktivitas Bandar dari broker summary-nya. Terlihat Bandar melakukan akumulasi sebanyak 63,1 juta lot saham dan distribusi sebanyak 42,8 juta lot saham. Yang ketiga, PT Vel Indonesia Tbk. Emiten berkode INCO ini atau VALE ini bergerak di sektor tambang dan pengolahan nikel. Emiten tersebut membukukan laba bersih kuartal pertama sebesar 473,9 miliar rupiah dengan total pendapatan sebesar 2,9 triliun rupiah. Dari grafik ini menunjukkan garis support pertama terjadi pada tanggal 23 Maret di harga 1.450 rupiah. Garis support kedua di harga Rp2.210 dan garis support ketiga di harga Rp2.781. Garis-garis support tersebut memperlihatkan pergerakan uptrend. Sekarang kita lihat aktivitas Bandar dari broker summary-nya. Terlihat Bandar melakukan akumulasi sebanyak 4,8 juta lot saham dan distribusi sebanyak 4,5 juta lot saham. 4. PT Kalbe Farma Tbk.
Emiten berkode KLBF ini bergerak di sektor farmasi dan berhasil membukukan laba bersih sebesar 669,3 miliar rupiah dengan mencatatkan total pendapatan 5,8 triliun rupiah. Dari grafik ini menunjukkan garis support pertama terjadi pada tanggal 24 Maret di harga 865. Support kedua terjadi di harga 1100 dan support ketiga terjadi di harga 1320. Garis-garis support tersebut memperlihatkan pergerakan uptrend. Sekarang kita lihat aktivitas Bandar dari broker summary-nya. Terlihat Bandar melakukan akumulasi sebesar 27,2 juta lot saham dan distribusi sebesar 30,6 juta lot saham. 5. PT Unilever Indonesia Tbk. Emiten berkode saham UNVR ini sangat dekat di hati masyarakat Indonesia. Produk-produknya pun sangat laris di pasaran. Tak hanya mereka bisa membukukan laba bersih sebesar 1.862,7 miliar rupiah atau 1,8 triliun dengan total pendapatan 11,1 triliun rupiah. Dari grafik tersebut menunjukkan garis support pertama terjadi pada tanggal 19 Maret di harga 5.650. Support kedua di harga 6.650 dan support ketiga melesat naik di harga 7.750. Kondisi tersebut menyebabkan pergerakan harga Unilever dalam kondisi uptrend. Dari broker summary-nya terlihat Bandar melakukan akumulasi sebanyak 9,67 juta lot dan distribusi sebanyak 9,72 juta lot saham. 6. PT Excel Axiata Tbk. Emiten berkode saham EXCL ini adalah sebuah perusahaan operator telekomunikasi seluler di Indonesia. Perusahaan tersebut berhasil mencatatkan laba bersih 1,5 triliun rupiah dengan total pendapatan 6,5 triliun rupiah pada kuartal pertama. Dari chart di atas, garis support pertama terbentuk di harga 1.410. Garis support kedua di harga 2.120. Dan garis support ketiga kembali melesat di harga 2.290. Dari broker summary-nya menunjukkan aktivitas Bandar melakukan akumulasi sebanyak 8,3 juta lot saham dan distribusi sebanyak 7,5 juta lot saham. 7. PT HM Sampurna Tbk atau HMSP. HMSP adalah salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Perusahaan tersebut berhasil memberikan laba bersih sebesar 3,3 triliun rupiah pada kuartal pertama dengan laba bersih per sahamnya Rp28,56 per lembar saham. Dari chart tersebut, garis support pertama terbentuk di harga Rp1.155, sedangkan garis support kedua berhenti di harga Rp1.515. Dari broker summary memperlihatkan bahwa Bandar melakukan akumulasi sebanyak 16,1 juta lot saham dan distribusi sebanyak 15,2 juta lot saham. 8. TBIG atau PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk. Perusahaan tersebut pada dasarnya sama dengan PT Sarana Menara Nusantara atau TWR, yaitu bisnis jasa pendukung telekomunikasi, termasuk penyewaan dan pemeliharaan box transceiver station atau BTS. TBIG menghasilkan laba bersih perusahaan sebesar Rp228,5 miliar rupiah dan laba bersih per sahamnya Rp10 pada kuartal pertama tahun 2020. Chart tersebut menunjukkan garis support pertama 740 dan support kedua 1040. Kita lihat dari broker summary-nya. Dari data broker summary menunjukkan bahwa aktivitas Bandar melakukan akumulasi sebanyak 29,1 juta lot saham dan distribusi sebanyak 29,9 juta lot saham. Sekali lagi, ulasan sederhana tadi adalah murni analisa yang dipakai oleh Mimin sendiri.
dengan menggunakan pendekatan garis support dan resisten dan pendekatan bandarmologi dasar, yaitu banyaknya akumulasi dan distribusi yang dilakukan bandar selama periode 3 bulan tersebut. Untuk menambah keakuratan teman-teman, silakan gabungkan dengan indikator yang lainnya. Semua tergantung pada tujuan teman-teman, apakah menggunakan strategi value investing ala investor atau trading jangka pendek ala trader. Semua keputusan ada di tangan Anda. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Support terus channel Sharing Saham dengan like, subscribe, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam investasi.